kok nggak pernah dari angle bawahnya, kok nggak pernah dari ini, kok selalu dari depan. Nah, coba sih kalau dari angle yang berbeda, seperti apa? Apakah ada perspektif yang berbeda? Apakah ada suatu pengalaman yang berbeda? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya seperti ini, hasilnya kurang lebih seperti yang di kiri. Terus yang harus diingat juga, bikin hewan yang mau kita foto itu nyaman, itu esensial, itu kuncinya. Kalau hewannya nggak nyaman, kita nggak bisa dapat aura aslinya, kita nggak bisa dapat karakter aslinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus jangan takut buang shutter. Ya iyalah, jangan takut buang shutter karena kan setiap momen itu berharga. Jadi kadang ada momen-momen yang kita pikir itu kelewat, nggak dapat, tapi sebenarnya ada momen yang bagus di situ gitu loh. Jadi jangan takut buang shutter untuk hal-hal seperti itu. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, kita capture karakternya karena setiap individual pet itu unik. Terus telling the story ya kurang lebih sama. Saya suka melakukan pemotretan itu dengan mengeksplor mata dan wajah. Jadi kalau Anda mengikuti atau Anda melihat Instagram saya atau portofolio saya, itu lebih banyak saya eksplor di hal-hal yang berbau ekspresi wajah, portraiture dan sebagainya. Karena bagi saya mata itu jendela jiwa. Jadi apa yang ada di mata itu nunjukin karakter apa yang hewan ini punya. Ini salah satu contoh yang mau saya tunjukkan dengan kita harus cari waktu yang tepat, jangan takut buang shutter. Saya dapat foto ini dengan nge-burst gitu loh. Jadi enggak satu kali motret terus kemudian dapat foto yang saya mau, karena objeknya itu nggak bisa saya atur, objeknya nggak bisa mengerti omongan saya. Contohnya yang ini juga, ini saya pancing. Jadi saya pancing pakai treat, dilempar di depan. Pada waktu dia mengangkat, saya ambil. Nggak satu kali jadi juga, butuh waktu berkali-kali. Ini sama. Jadi biasanya saya minta kalau motret hewan, saya minta ownernya untuk bawa apa yang jadi favorit dia. Apa itu mainan, atau itu treat, makanan, apapun juga yang jadi favorit dia. Dan itu bisa men-trigger supaya saya dapat fokusnya. Kurang lebih seperti itu. Kayak ini ya, si apa nih, Dasan. Anjing Dasan ini dia punya mainan favorit bantal hijau, udah bulukan sebenarnya. Tapi saya masukin dalam frame karena dia ke-triggernya cuma sama bantal hijau. Jadi kalau ada bantal hijaunya, saya bisa lebih gampang tarik fokusnya dia. Ini sama, untuk dapatkan pose-pose seperti ini, itu saya harus kasih trik dia. Kebetulan si French Bulldog ini dia ke-trigger sama makanan, sama snack, sama treat. Jadi begitu saya minta dia berpose begini, saya kasih. Saya minta dia berpose begini, saya kasih. Dia tahu kalau dia begini, dia dapat. Nah, saya bisa dapat foto-foto ekspresi seperti ini karena dengan cara begitu. Ya, yang selanjutnya itu biasanya yang saya lakukan itu motret di eye level mereka. Kenapa? Saya bisa dapat kesan yang lebih intim. Biasanya kalau untuk hewan peliharaan, saya pengen dapat hal-hal yang berbau ada emosi intim gitu loh. Kurang lebih seperti itu, sama seperti ini bison frise. Bison ini agak langka sih, bison frise ini nggak banyak yang punya di sini. Kalau ini sih Labrador Retriever sama. Ya, Labrador. Ya. Nah, ini yang sering dilupakan sama orang yang bukan pet lover. Yang paling utama sebenarnya itu kalau kita mau motret hewan, kita tuh harus respect pada objek foto kita. Biasanya kan ada beberapa fotografer yang saya tidak anti, tapi saya tidak lakukan hal seperti itu. Jadi saya nggak mau maksa hewan untuk bertingkah di luar apa yang dia mau. Jadi pose-pose yang dia lakukan adalah pose-pose yang tidak saya paksa. Apakah saya bisa paksa? Ya bisa, tapi itu bertentangan dengan nilai-nilai yang saya pegang gitu loh. Karena terus terang saya juga pet lover, saya dog lover dan juga cat lover. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita punya sesi dengan hewan peliharaan, biarkan mereka yang memimpin. Kita punya konsep,
kita punya ide. Nah, wujudkan ide itu, tapi bukan kita yang memaksa. Biarkan hewan itu yang memimpin sesinya. Jadi kita nurutin aja. Dengan cara begitu, kita bisa ngeluarin karakter aslinya. Jadi saya selalu bilang bukan saya nggak sedang motret anjing, tapi saya sedang motret jiwa di belakang bulunya. Nah, itu yang saya lakukan. Ini Maine Coon, salah satu terah kucing raksasa. Terus ini Scottish Fold, sama ini juga Scottish Fold. Ini yang saya tadi bilang, capture the emotion. Kalau yang foto sebelah kiri ini saya nggak bisa lupa. Miniatur Pomeranian, mini pom. Ya. Nah, ini ada yang aneh ya. Kalau dilihat foto ini ada yang aneh. Biasanya orang kalau mau motretin hewannya sama saya, hewannya di grooming. 1 hari atau 2 hari sebelumnya di grooming, dimandiin, dibersihin, pokoknya benar-benar kinclong ketika difoto. Foto ini hewannya botak, kakinya botak, dan ada bekas perban ya, bekas ini dan sebagainya ya. Ini foto dari anjing mini pom berusia 16 tahun, dan usia mini pom itu seharusnya cuma 12 tahun. Pemiliknya dokter hewan, dia punya banyak penyakit degeneratif, penuaan. Dia sedang terapi untuk sakit ginjal dan hati, dan pemiliknya yang dokter hewan ini tahu umurnya nggak bakal lama. Jadi dia pengen punya momen spesial, dia pengen punya mengabadikan si hewan kesayangannya ini sebelum dia nggak ada gitu loh. Jadi secara khusus dia minta nggak usah diedit, jadi difoto beneran ketika botak, ketika ada bekas perban untuk masukin infus dan sebagainya, itu apa adanya gitu loh, untuk mengingatkan dia bahwa apapun kondisinya si anjing ini, dia tetap bagian dari keluarganya. Dan ini foto yang benar-benar berkesan bagi saya. Sepanjang sesi dari awal sampai akhir, pemiliknya terisak-isak, dan itu juga bikin emosi saya juga terpengaruh. Kurang lebih seperti itu. Makanya di foto ini mungkin kalau bagi orang yang nggak tahu ceritanya ya biasa aja, tapi bagi pemiliknya ini ada sesuatu, ada emosi di dalam foto ini. Yang sebelah kanan ini sebenarnya sama. Kalau kita ngomongin tentang capture the emotion ya, ini anjing Coco. Coco itu anjing yang terkenal punya karakter bukan galak. Kalau dia lagi nggak enak hati, ya, dia nggak peduli dengan pemiliknya sendiri, juga gigit. Iya. Nah, ternyata si Coco ini juga bisa cinta-cintaan gitu loh. Dia bisa ciumin pasangannya, dia bisa mengungkapkan, ada ekspresi-ekspresi cinta, ada ekspresi kasih sayang. Nah, itu yang saya coba tangkap dari hal-hal seperti ini. Ini sama, ini salah satu foto yang kebetulan menang di lomba foto tentang hewan peliharaan, tentang pet di Dubai. Ya, ini foto dari papinya pitbull, jadi anak-anakan pitbull. Dan saya tanya sama pemiliknya, karena pada waktu itu saya diminta untuk motret. Saya tanya dulu, ini mau di fotonya bagaimana? Dia bilang saya minta dia bercerita dulu gitu loh. Jadi dia bercerita, dia bilang anak anjing itu punya namanya napping time. Jadi ketika dia habis nyusu sama induknya, tidak lama kemudian dia pasti tidur. Nah, ya udah, saya masuk dari waktu tidurnya itu gitu loh. Jadi ketika saya tahu feeding, iya, dia udah feeding time, dia pasti tidur. Ketika tidur saya atur. Ini sebenarnya saya atur sih. Kan ngatur pose di pack fotografi itu nggak haram, tapi nggak boleh maksa. Jangan maksa hewannya. Jadi beberapa kali saya juga tolak permintaan foto dari breeder ya, dari breeder untuk anjing show yang dia harus di stuck, karena untuk menunjukkan anatominya stuck. Iya. Karena itu tidak ya nggak apa-apa sih gitu, tapi jangan sama saya punya nilai yang saya pegang, bahwa saya harus respect, saya harus hormati hak-hak hewan dan sebagainya. Saya nggak mau kalau begitu caranya nunjukin anatomi tapi kemudian dengan harus sampai kecekik gitu. Ya sebenarnya memang begitu caranya untuk stuck, untuk nunjukin anatominya, tapi saya nggak lakukan dalam pet fotografi saya. Ini
ini sama main sama komposisi kurang lebih ya. Kalau fotografer ya taruhlah Harul Ofler, terus kemudian ada Golden Min dan sebagainya, kurang lebih kita harus main dengan komposisi ya. Yang saya lakukan kalau semuanya sudah gagal ya view the frame. Kurang lebih seperti itu tentang pet fotografi. Terus sebenarnya di bisnis pet fotografi itu sebenarnya untuk di Surabaya mungkin nggak sebesar Jakarta, tapi sebenarnya ada peluang. Saya mau tunjukin ya. Waktuku masih ada mungkin ya, nunjukin beberapa video ya. Saya mau tunjukin beberapa. Ini Doberman, Ina Champion juga, dan kalau Doberman ya udah ya, kita mau nggak mau kita akan mengeksplor sisi-sisi garangnya, sisi-sisi ini, karena dia memang anjing untuk itu. Saya mau tunjukin video supaya mungkin membuka wawasan kita bersama bahwa ada ternyata ada pasar, ada peluang untuk genre pet fotografi di Surabaya. Jadi ini beberapa video yang sempat diliput oleh TV nasional ya.